kita langsung mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Kita dari Bali Team. Hari ini kita hanya berdua dengan saya sendiri, Zekiah, dan teman saya, Nisa. Oke, jadi ceritanya kita punya startup nih, namanya e-commerce gitu. Secara, aduh deg-degan sih. Chill aja. Secara abis lihat kelompok satu, jadi ngeblank tuh. Nggak tahu mau. Oke, lanjut ya. Secara general, kita punya visi nih gitu. Kita pengen memahami user gitu. User di sini siapa sih gitu? User di sini bisa jadi si buyer-nya atau customer dan juga penjual atau seller atau bisa kita sebut juga sebagai merchant gitu. Nah, goals kita pengen ningkatin pendapatan dengan cara naikin jumlah seller dan buyer gitu. Karena kita percaya kalau di e-commerce ini kita bisa ningkatin si seller sama jumlah penggunanya gitu, otomatis pendapatan kita tuh juga naik gitu. Nah, problem definisi di sini gitu, secara khusus kita ngerasa tim e-commerce ini sulit buat ngambil keputusan dalam mengembangkan startup. Karena mereka belum mengetahui nih kondisi yang dialami saat ini gitu. Kalau kayak ada feel frustrated gitu kayak, oh bagian mana nih yang mesti diimprove gitu. Karena nggak bisa melihat overview secara keseluruhan masalah di startup kita tuh apa gitu. Nah, kemudian akhirnya kita bikin inisiatif gitu. Kita inisiatif buat bikin dashboard yang gampang, simple dan easy to use gitu. Nah, dashboard ini diharapkan untuk bisa show current situation dan bisa menganalisis produk apa sih dan campaign apa sih yang tepat untuk membantu ningkatin revenue kita gitu. Terus persona kita ada dua nih, yang si duduk-duduk ini adalah si level, sama yang ketiga orang ini adalah operation team gitu. Si level ini sudut pandangnya mereka hanya pengen melihat overview secara singkat gitu, gimana pertumbuhan sellernya, gimana pertumbuhan revenue-nya gitu. Mereka tidak pengen terlalu detail, jadi kalau bisa kita bikin dashboard yang langsung menuju ke awalnya menuju ke si level. Kemudian operation team-nya itu bisa menganalisis bagian salesnya, kemudian bagian marketingnya, kemudian sama bagian bisnisnya gitu. Nah, ini user flow-nya gitu. Seperti yang saya jelasin sebelumnya, ada 4 page. Ada pertama overview si levelnya. Di sini kita bisa lihat total revenue, total sellernya, total customer, produknya, sama ordernya. Nah, kita filter berdasarkan date atau weekly, month, sama year. Kemudian ada filter regionnya untuk show region mana sih yang pertumbuhannya high gitu dan low gitu. Kemudian di sales itu ada filter regionnya juga. Kita jelasin tentang analitik penjualannya, analitik produknya, sama analitik si salesnya. Kemudian di bagian marketing ada analitik customer-nya. Kita buat segmentasi, kemudian kita analisis berdasarkan RFM. Nah, di sini juga analitik campaign-nya, ada trend sales-nya. Sama untuk yang page BizDev itu kita bikin analitik tentang A/B testing-nya. Oke, lanjut aja, bisa diteruskan sama Mbak Nisa. Oke, selanjutnya kita langsung ngeliatin dashboard kita aja. Udah kelihatan? Sudah, Mbak. Yang page pertama, di sini kita ada dashboard overview, di mana ada data revenue, order, produk, number of seller, number of customer, dan membandingkan dua variabel revenue, yaitu total sales dan number of seller. Nah, untuk di sebelah kiri kita mempunyai maps. Di sini mapsnya kita bedakan berdasarkan warnanya. Warnanya itu dari top sales-nya. Jadi yang kuning ini top high, terus kemudian high, middle, dan low. Itu berdasarkan dari warnanya. Nah, di sini kita ada chart revenue dan order. Di sini kita bisa membandingkan growth dari data yang sekarang dengan data yang sebelumnya dengan memilih, kita sudah membuat parameter ya. Misalkan kita ingin membandingkan dengan minggu lalu, ternyata belum ada growth yang terlalu signifikan, dan dari bulan lalu ternyata kita growth besar 7%. Dan di sini pun kita bisa membandingkan dua variabel. Di sini variabel X dan Y itu bisa kita pilih. Misalkan kita di sini ingin membandingkan total sales dan number of seller-nya.
Nah, di sini kita bisa lihat nih, di Juni, Juli, dan Agustus ternyata total salesnya itu menurun, tetapi number of sellernya itu meningkat. Mungkin di sini kita punya problem nih, bisa kita telusuri lagi. Dan kemudian di sini juga kita bisa melihat data tersebut berdasarkan areanya. Jadi kita bisa pilih areanya, misalkan kita lihat dari yang top height-nya. Nah, kita ingin melihat datanya itu seperti apa. Kemudian di page kedua, kita punya dashboard sales. Dashboard sales kita ini di paling atas kita punya region yang kita udah urutkan dari total seller terbanyak sampai yang paling dikit gitu. Nah, sini juga kita data ini juga bisa kita jadikan sebagai filter. Nah, nanti data yang di bawahnya itu bisa berubah berdasarkan filter region yang ini. Dan kemudian di bawah kita punya chart top produk kita by sales dan order. Ada review score, repeat order, seller segmentation by order, dan order time. Nah, di sini kita bisa lihat sih per produknya seperti apa review score-nya dan repeat order-nya. Ternyata yang di debat ini repeat order-nya itu masih kecil, hanya 9%. Dan yang ya, repeat order-nya cukup kecil, hanya 9,6%, dan hanya 90% orang hanya beli sekali gitu. Di tempat lain juga kita bisa lihat. Mungkin di sini kita bisa meningkatkan lagi, mungkin bisa ditelusuri lagi kenapa yang repeat order hanya dikit gitu di produk-produk tersebut. Nah, di sini kita punya seller segmentation yang udah kita kelompokkan menjadi 3 top seller, di mana top seller itu yang jumlah ordernya udah lebih dari 400 order, dan medium seller itu 100 sampai 400 order, dan low seller itu kurang dari 100. Nah, di bawahnya kita punya order time. Jadi kita bisa lihat nih, jumlah order terbanyak itu di hari apa dan di jam berapa. Gitu. Ternyata kita bisa lihat di hari Senin, jam 10 sampai jam 4, bahkan 5 PM itu ternyata tren paling banyak orang beli di kita gitu. Mungkin nanti selanjutnya tim marketing bisa misalkan ingin membuat campaign atau ingin membuat diskon besar-besaran bisa pada hari Senin tersebut agar orang banyak orang yang melihat. Nah, tadi hari Senin dari jam 10 sampai jam 5 PM, bahkan jam 9 PM ini juga termasuk tinggi di hari Senin gitu. Kemudian di page yang ketiga kita punya page marketing. Di atas ini kita punya conversion rate, di mana perbandingan web purchase-nya dengan web visit money-nya ternyata masih udah bagus 76%, cuma masih harus kita tingkatkan ya gitu. Ini juga kita punya total sales by quantity-nya dari tahun 2012 sampai 2014. Ternyata di 2014 di 2014 total sales kita itu menurun gitu dibandingkan 2013 dan 2012 gitu. Dan di bawah kita punya customer segmentation. Nah, di sini di paling kiri saya mempunyai segmentation berdasarkan campaign-nya. Jadi yang biru itu campaign 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Di sini bisa kita ubah nih. Kita misalkan mau lihatnya berdasarkan age-nya atau berdasarkan marital statusnya. Jadi di sini total produknya yang ternyata paling banyak yang beli di kita itu produk one gitu. Dan sini ada kelompok segmentation berdasarkan customer-nya. Jadi kita punya low value customer, medium value customer, low customer, high value customer, dan juga top customers. Ternyata top customers kita ini masih dikit banget. Nah, bisa dilihat ini hanya 2%, dan conversion rate itu masih kecil, yaitu 65%. Nah, terus low value customer itu udah cukup bagus, cuma dia customer-nya ini entah dari monetarinya atau pretensinya itu masih kecil. Dari monetary entah dari monetarinya itu kayaknya masih kecil, makanya dia di sini masuk low value customer, cuma conversion rate-nya udah bagus, udah 123%. Nah, kemudian kita punya page yang terakhir yaitu edukasi ya, dan akan dijelaskan oleh Zat ya. Oke, saya take
over ya. Untuk screen-nya udah kelihatan belum ya? Udah ya. Nah, untuk A/B testingnya sendiri, jadi untuk A/B testingnya ini kita pengen tahu nih, apakah di sini di hypertension dan hipotesis alternatifnya itu kalau new page itu nggak bisa increase conversion-nya. Nah, kita punya sampel nih, banyak nih sampelnya, ada sekitar 290-an gitu, kita bagi jadi kontrol sama treatment gitu. Perbedaan yang kontrol sama treatment itu hanya sekitar 0,05% gitu, nggak beda jauh. Terus juga kita juga bisa lihat dari hasil A/B testingnya itu kalau yang dikontrol, yang nggak diapa-apain gitu, itu jauh nggak signifikan perbedaannya gitu sama yang kayak dijelasin Mas Tito kalau lihat kasih treatment gitu. Nah, kita juga bisa lihat di daily cumulative p-value-nya bahwa p-value-nya itu jauh lebih besar dibandingkan si nilai evidence-nya. Jadi kita bisa bilang kalau sebenarnya nggak cukup banyak bukti nih untuk menolak hipotesis yang pertama gitu. Sebenarnya agak sulit ya untuk visualisasiin si A/B testing ini. Mungkin lebih enak kalau benar juga yang dibilang kayak Mas Tito, itu kalau kita jauh lebih mendalam di report yang dibandingkan untuk visualisasi. Udah saya fancy juga sebagian gimana sih cara visualisasi in A/B testing. Ternyata emang hanya munculkan grafik-grafik kayak gitu ya gitu. Jadi mungkin sekian aja dari presentasi dari kelompok kita, mungkin bisa dikembalikan sama Mas Reza. Terima kasih. Okay, nice. Oke. Good job, good work banget Mbak Zakia sama Mbak Nisa. Ini ya, kalau aku topiknya ini simplicity kills ya. Simplicity kills banget nih dashboardnya, keren. Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke timnya Mbak Ulfa, Mbak Zakia dan Mbak Nisa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Aman semuanya. Oke, kalau dari aku suka banget dashboardnya seperti biasa dengan dengan tone warna yang warm gitu. Aku suka banget, desainnya juga bagus, simplicity kills intinya. Kalau dilihat dari bagaimana user akan menggunakan dashboard ini, dari pertama sepertinya kita mulai dari yang bagian overview dulu ya. Ada beberapa poin kayaknya yang mungkin user butuh penjelasan lebih lanjut gitu. Ada beberapa detail kayaknya tadi yang tidak ada visualisasi, namun tidak ada penjelasan nih si visualisasi ini tuh apa gitu kan. Contoh lainnya tuh kayak yang tadi di dashboard seller kalau nggak salah, teman-teman naruh di bagian atas yang milih region gitu kan, tapi nggak ditaruh tuh di bagian nggak ada tulisan region gitu. Apa artinya karena kan itu cuma inisial dari tiap regionnya aja ya. Jadi kalau bisa ketika kita bikin sebuah visualisasi di dalam dashboard, kita make sure bahwa kita bisa memandu user dengan baik ketika menggunakan dashboard itu. Nah, yang bagian atas topnya itu apakah nama kota atau apa gitu. Mungkin teman-teman bisa tulisin aja itu region gitu kan. Dari si bagian sales ini aku suka banget gitu ya. Secara konsep bagaimana kita bringing insight buat user, terutama di bagian order trend dan seller segmentation, keren banget insights-nya. Mungkin bisa ditambahin ini sih di bagian Mbak Nisa, di bagian tooltip itu kan ada tadi Mbak Nisa bilang kayak oke, kalau misalnya nanti marketing mau bikin campaign gitu kan, mungkin di jam-jam segini. Nah, itu mungkin bisa di bagian tooltipnya bisa dikasih tahu tuh, oh kita in this time gitu, it's appropriate for marketing team conduct their campaign activity misalnya gitu di bagian tooltipnya gitu. Jadi kan kalau di hover gitu tooltipnya cuma mengasih tahu isi dari itunya kan, tapi mungkin bisa ditambah rekomendasi. Overall aku suka banget di bagian salesnya. Kalau di bagian marketing ini sih tadi sama juga gitu. Jadi teman-teman bikin visualisasi gitu kan. Cuman nggak ada keterangannya tuh ini tuh poin apa
terus poin apa gitu kan. Terus hal lainnya adalah nih di bagian ini nih, yang nilai warna biru merah itu apakah merujuk kepada si top customer ini atau berwarna yang lain gitu kan. Jadi karena user akan bingung nih, kalau mau di si bagian yang top customer di bagian sisi paling kiri bawah itu ditaruh di samping conversion rate gitu. Jadi ketika user buka dashboardnya, mereka akan langsung lihat nih, oh ini dulu nih fokusnya gitu kan. Ada segmentasi berdasarkan top customer sampai low level customer gitu. Jadi di bagian bawahnya mereka bisa langsung tahu tuh, oh warna-warna ini nih merujuk ke atas gitu ya, ke si segmentasi dari customernya gitu. But overall aku juga suka banget di sini, simple banget tapi apa ya, insight-nya cukup banyak. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mbak Zakia gitu, gimana sih caranya kita visualisasi? Sebenarnya intinya adalah visualisasi itu cuma kayak apa ya? Cuma kayak tambahan aja di bagian A/B testing gitu ya. Karena intinya adalah ketika business development mereka ngelakuin eksperimen, mereka tuh cuma pengen nampilin kesimpulan gitu, kesimpulan ke usernya gitu ya. Dalam artian tadi kalau di sini di bagian A/B testing teman-teman cuma bikin kesimpulannya itu not enough evidence to reject H0 kan, hipotesis nolnya. Kecil pula gitu kan. Kecil banget gitu, nggak kelihatan sama usernya gitu. Jadi apa namanya? Mungkin bisa. Jadi intinya adalah kita mau bilang bahwa ini loh result kita gitu. So instead aku suka dengan permainan samplingnya gitu kan, dari total sampling ada apa pakai icon orang gitu. Tapi kalau dari sisi value dari dashboardnya it's less dan kesimpulannya yang mana agak susah nih nyari kesimpulannya di mana gitu kan dari si A/B testing ini. So but overall teman-teman udah bisa jalanin A/B testingnya sampai berhasil. Kalau dari sisi prosesnya kayaknya bener ya. Dari eksperimen ini kita sebenarnya gagal untuk mencapai untuk menolak hipotesis nolnya gitu. Dan dari prosesnya mungkin sudah tepat juga. So ya, sekali lagi congratulations buat timnya Mbak Zakia sama Mbak Nisa, keren banget. Seperti aku suka banget dari project yang satu, apa ya, simple terus tone warnanya warm gitu, keren banget sih. Congratulations.